Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Hari ini teman-teman belajar materi fikih pelajaran 12, yaitu alat untuk bersuci. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu yuk teman-teman. Istiadah dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Setelah teman-teman berdoa, teman-teman akan masuk ke pelajaran fikih, yaitu pelajaran 12, alat untuk bersuci. Silakan disimak teman-teman materi berikut ini. Assalamualaikum anak soli dan solihah. Alhamdulillah, hari ini teman-teman akan belajar fikih pelajaran 12, yaitu alat untuk bersuci. Di pelajaran 12 ini teman-teman akan mengetahui alat apa saja yang digunakan saat bersuci. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman akan mengenal benda-benda yang bisa dipakai untuk bersuci. Lalu, teman-teman juga akan mengenal benda yang bisa dipakai saat bersuci dengan benda yang tidak berbahaya. Saat suara azan berkumandang, sholat zuhur telah tiba. Kami semua bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Teman-teman yang di rumah, jika teman-teman rajin sholat ke masjid, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yuk teman-teman, jangan lupa ke masjid ya saat sholat. Sebelum melaksanakan sholat, teman-teman, kita harus bersuci dari hadas badan, pakaian, dan tempat sholat. Juga harus bersih dari segala najis. Lalu selanjutnya, untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kita menggunakan air, debu, atau tanah. Minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang materi najis dan hadas. Ada yang masih ingat apa itu najis? Ya, benar sekali. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari pakaian, tempat yang kita gunakan saat beraktivitas. Nah, teman-teman sekarang belajar alat yang dipakai saat membersihkan hadas kecil dan hadas besar, yaitu air, debu, atau tanah. Jika tidak ada air, teman-teman bisa menggunakan debu atau tanah untuk bersuci yang disebut tayamum. Selanjutnya, sedangkan untuk membersihkan najis yang melekat di badan kita, pakaian atau tempat saat kita sholat, teman-teman juga harus membersihkannya dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, seperti ini teman-teman contohnya ya. Sekali lagi ya teman-teman dapat menggunakan air bersih yang mengalir. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan batu yang halus, lalu kertas atau tisu, dan kayu yang tidak tajam. Itu semua dapat teman-teman gunakan sebagai untuk membersihkan kita dari hadas besar atau hadas kecil.
Nah, teman-teman, gunakanlah dengan yang tidak berbahaya. Batu yang halus, kertas dan tisu yang bersih, lalu kayu yang tidak tajam. Sudah paham ya teman-teman? Karena kayu yang tajam atau batu yang tajam akan dapat melukai tubuh kita. Nah, selanjutnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, untuk membersihkan najis, jangan menggunakan benda yang kotor dan benda yang dapat membahayakan, misalnya seperti kayu tajam. Nah, nanti dapat melukai tubuh kita teman-teman. Jangan pula teman-teman menggunakan benda yang disucikan. Contohnya seperti lembaran Al-Quran, karena lembaran Al-Quran itu adalah benda yang harus kita sucikan atau kita hormati sebagai pedoman hidup kita. Nah, teman-teman juga tidak boleh menggunakan makanan atau minuman. Selanjutnya, nah teman-teman, sekarang aku sudah lebih paham. Air dan debu tanah dapat digunakan untuk bersuci dari hadas. Benda yang digunakan untuk membersihkannya ada apa saja teman-teman? Batu, kertas, kayu, dan daun. Jika kita ingin bersuci dari hadas dan najis, kita harus menggunakan benda yang tidak berbahaya teman-teman, karena untuk melindungi tubuh kita. Nah, selanjutnya teman-teman sudah lebih paham ya dari benda-benda atau alat untuk bersuci yang digunakan dari hadas atau najis. Teman-teman boleh mengingatnya kembali atau teman-teman bisa belajar kembali bersama ayah dan bunda di rumah. Nah, alhamdulillah teman-teman, materi yang sudah Bu Guru sampaikan sudah selesai. Jangan lupa teman-teman mengulangi kembali di rumah. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yuk teman-teman, kita tutup dengan doa. Isti'dadan, duaan, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jaga selalu kesehatan.